Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Tri Ramadhani dengan NIM 18108530009. Saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Nation Branding Thailand dalam Memulihkan Industri Pariwisata Pasca Pandemi COVID-19. Pembahasan. Pandemi 1 membahas pendahuluan, bab 2 membahas tentang pandemi COVID-19 dan pariwisata Thailand, bab 3 rebranding industri pariwisata Thailand, bab 4 analisis strategi Nation Branding Thailand, bab 5 kesimpulan. Nah, latar belakang pariwisata sebagai faktor pembangun perekonomian negara, Thailand sebagai negara dengan industri pariwisata terbaik di Asia Tenggara, pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya profitabilitas pariwisata sebanyak 65% dan perekonomian negara sebanyak 6,14%. Namun, Thailand berhasil memulihkan industri pariwisata dalam kurun waktu 10 bulan dengan melakukan rebranding dan juga reformasi pariwisata. Rumusan masalah. Masalahnya, pada tahun 2018-2019, Thailand menjadi negara dengan sektor pariwisata tertinggi di Asia Tenggara. Lalu, munculnya pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan profitabilitas sektor pariwisata di Thailand. Nah, pada tahun 2021, Thailand melakukan reformasi dan rebranding sektor pariwisata. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana strategi nation branding Thailand dalam memulihkan industri pariwisata? Untuk tujuan penelitian, mengetahui dan menjelaskan strategi nation branding yang dilakukan pemerintah Thailand untuk memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu secara akademik dan secara praktis. Nah, secara akademik, penelitian ini memberikan sumbangsi dalam perkembangan studi hubungan internasional, terutama terkait strategi nation branding yang diambil Thailand dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Yang secara praktis, yaitu penelitian ini sebagai proses pembelajaran bagi penulis sendiri dan orang lain terkait bagaimana strategi Thailand dalam memulihkan industri pariwisata pasca pandemi COVID-19, sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi, membantu memperbarui pengetahuan masyarakat akademik terkait strategi nation branding pemulihan industri pariwisata Thailand pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, studi pustaka. Studi pustaka pertama yaitu studi pustaka artikel yang berjudul Strategi Nation Branding Malaysia dalam Penggalakan Pariwisata Medis Terhadap Publik Indonesia yang ditulis oleh Salsabila Anissa Salana dan Viani Puspitasari. Yang kedua adalah Diplomasi Budaya melalui Nation Branding Wonderful Indonesia di Era New Normal Tourism oleh Engga Ayu Yuliana. Yang ketiga, Nation Branding in the COVID-19 Era, South Korea's Public Diplomacy yang ditulis oleh Shou Ting Lee dan Hung Silk Kim. Nah, yang keempat, A lesson learned from pioneer of Desert diplomacy strategies of utilizing nation brand by the country of White Elephant through the Global Tea Campaign yang ditulis oleh Michelle and Rizky M. Baskoro. Yang kelima adalah strategi nation branding Korea Selatan melalui Imagineer Korea tahun 2016-2018 yang ditulis oleh Fanny Amelia Putri, Mansur Junet, dan juga Andi Kurniawan. Nah, kerangka konseptual menggunakan konsep nation branding oleh Kitini. Nation branding menurut ini adalah as the unique multidimensional blend of elements that prove that nation branding culturally garner differentiation and relevance for all of its target audience. Atau sebagai perpaduan yang unik, multidimensi dari elemen-elemen yang memberikan diferensiasi, relevansi yang berlandaskan budaya kepada bangsa untuk semua target sasarannya. Nah, terdapat 11 elemen yang digunakan, yaitu nation brand advertising, public relation, online branding, social media and mobile application, customer and citizen relationship management, nation brand ambassador, internal brand management, diaspora mobilization, nation days, the naming of nation brand, performance measurements, dan juga institution involved in nation branding. Nah, untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, sedangkan batasan penelitian dari awal kemunculan COVID-19 di Thailand pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Untuk unit analisis dan untuk tingkat analisisnya, variabel dependennya adalah strategi Thailand dalam memulihkan industri pariwisata pasca COVID-19, variabel independennya adalah strategi pemerintah Thailand, sedangkan tingkat analisis atau level analisis berada pada tingkat negara. Teknik pengumpulan datanya diperoleh dari data sekunder melalui studi pustaka berbentuk literatur akademik dan pengelompokan data dari situs web pemerintah. Sedangkan teknik analisis data menggunakan data kualitatif dikumpulkan dan diseleksi sesuai kelompok disajikan melalui deskripsi sehingga menghasilkan data deskriptif kualitatif.
Nah, pada bab 2, pandemi COVID-19 dan juga industri pariwisata Thailand. 2.1 pariwisata Thailand, 2.1.1 letak geografis Thailand, 2.1.2 industri pariwisata Thailand, 2.2.2 kontribusi pariwisata Thailand, 2.2.1 kontribusi pariwisata Thailand terhadap perekonomian, 2.2.2 kontribusi pariwisata Thailand terhadap industri perhotelan, 2.3 dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata Thailand, 2.3.1 pandemi COVID-19 dan pariwisata, 2.3.2 pandemi COVID di Thailand, 2.3.3 dampak pandemi COVID di Thailand. Nah, dapat dilihat, saya juga menyajikan data jumlah kedatangan wisatawan ke Thailand dari tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana Thailand mendapatkan jumlah kedatangan wisatawan terbanyak pada tahun 2019 dengan jumlah 39,8 juta wisatawan. Nah, kontribusi pariwisata Thailand terhadap perekonomian, karena pariwisata memiliki multiplier effect di mana perkembangan dan sektor eh, sektor pariwisata menggerakkan sektor-sektor lain yang mendukung keberlangsungan sektor pariwisata melalui direct, indirect, dan juga induced effect. Pariwisata juga ikut berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja di Thailand. Pariwisata adalah sektor padat karya yang mana pariwisata dan industri terkait menawarkan 14,60 juta pekerjaan di Thailand yang mencakup 55% dari total lapangan pekerjaan yang ada, yaitu 26,60 juta. Pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata lokal maupun internasional tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah devisa negara, tetapi juga meningkatkan jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah penerbangan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan jasa-jasa lainnya yang merupakan sektor people to people based. Nah, kontribusi pariwisata Thailand terhadap industri perhotelan memberikan sebanyak 5% terhadap PDB dunia dengan kontribusinya terhadap pekerjaan di wilayah sekitar 6 sampai dengan 7% dari keseluruhan jumlah kedatangan di seluruh dunia. Menurut Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, indikator kinerja utama menunjukkan bahwa tingkat hunian pada tahun 2019 naik menjadi 71,4% dibandingkan tahun 2018, yaitu 70,16%. Nah, selanjutnya, dan pandemi COVID di Thailand memberikan pemberlakuan pembatasan guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan sektor-sektor penting di Thailand terganggu. Sektor yang mengalami keterpurukan terburuk adalah sektor ekonomi dan sektor pariwisata. Pertumbuhan ekonomi nasional Thailand pada kuartal 1 2020 sudah mencapai angka minus, yaitu 1,8%. Pada kuartal kedua, tahun 2020, Thailand berkontraksi mencapai minus 12,2%. Angka tersebut merupakan angka kontraksi tertinggi di Thailand sejak tahun 1998. Pada kuartal kedua, Thailand sudah memasuki resesi dan berada di angka minus dan laju perekonomian turun sebanyak 6,4%. Profitabilitas di sektor pariwisata turun sebanyak 67% dan jumlah pengangguran naik menjadi 6 juta orang. Dan jumlah orang yang hidup di ambang kemiskinan bertambah menjadi 8 juta orang. Penurunan laju perekonomian Thailand terjadi karena penurunan wisatawan internasional yang datang ke Thailand dan karena terganggunya proses ekspor dan impor. Hal ini menyebabkan jumlah ekspor turun menjadi 16%, sementara impor turun menjadi 13%. Nah, dampak pariwisata menurut Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, kedatangan wisatawan internasional ke Thailand telah merosot 83% menjadi 6,7%, dan kunjungan wisatawan Tiongkok sebagai kontributor utama menurun. Badan Statistika Nasional Thailand mencatat bahwa kedatangan wisatawan internasional ke Thailand pada tahun 2020 sebanyak 6.725.193 orang dan semakin menurun di tahun 2021 menjadi 73.608 jiwa. Perekonomian Thailand di sektor pariwisata juga menurun sebanyak 88% menjadi 1,25 juta. Berdasarkan pertumbuhan yang negatif ini, sektor pariwisata yang bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik tentunya berimbas pada seluruh industri pariwisata Thailand, termasuk sektor formal, informal, daerah, dan juga daerah pariwisata. Nah, pada bab 3, itu akan membahas tentang rebranding industri pariwisata Thailand pasca COVID-19. Nah, 3.1 pariwisata Thailand di era new normal, 3.1.1 digitalisasi pariwisata, 3.1.2 Amazing Thailand SHA, 3.1.3 Phuket Sambok, 3.1.4 Amazing Thailand Chapter, 3.1.5 Resti Cover Thailand. Nah, pada bab 4 itu akan membahas tentang strategi pemulihan industri pariwisata Thailand, yaitu yang pertama, 4.1 strategi pemulihan pariwisata Thailand akibat pandemi COVID-19. 4.1.1 Nation Brand Advertising. 4.1.2 yaitu Customer and Citizen Relationship Management. 4.1.3 Public Relation. 4.1.4 Online Branding Social Media and Mobile Application. 4.1.5 Nation Brand Ambassador. 4.1.6 Diaspora Mobilization. 4.1.7 Nation Day. 4.1.8 Internal Brand Management. 4.1.9 Dynamic
branding of nation brand, 4.1.10 institution involved in nation branding, 4.1.11 yaitu performance measurement. Nah, untuk 4.1.1 nation brand advertising menurut ini adalah sebuah pemanfaatan iklan sebagai salah satu cara untuk merubah atau menciptakan sebuah citra yang positif agar dapat merepresentasikan negara tersebut. Nah, dalam nation branding, citra yang menjadi hal penting karena dapat membantu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya, menarik investor, meningkatkan penjualan pariwisata, meningkatkan nama baik dan image yang baik sehingga membantu dalam perekonomian negara tersebut. Nah, dalam pemulihan industri pariwisata pasca COVID-19, Thailand melakukan 3 nation brand advertising diantaranya yaitu Amazing Thailand SHA, yang sebenarnya adalah program yang diperkenalkan pada bulan Mei 2020, dikembangkan oleh Ministry of Tourism and Sport, Tourism Authority of Thailand, dan Ministry of Public Health pemerintah yang terlibat dalam industri pariwisata guna untuk tujuan untuk mendorong dunia usaha di industri pariwisata untuk mempersiapkan tempat kerja mereka agar sesuai dengan gaya hidup normal baru. Amazing Thailand SAA menggunakan untuk menilai 10 jenis bisnisnya yaitu restoran dan tempat makan, hotel, akomodasi dan homestay, kegiatan rekreasi, objek wisata, transportasi, agam perjalanan, kesehatan, kecantikan, departemen store, dan juga pusat perbelanjaan, olahraga untuk pariwisata, kegiatan dan pertemuan, teater, hiburan, serta toko souvenir dan toko lainnya. Nah, yang kedua adalah Amazing Thailand menjadi Amazing Thailand New Chapter. Pada tahun 2019, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional Thailand, total wisatawan di Thailand mencapai 39,8 juta dan pada tahun 2020 turun menjadi 6,7 juta. Terjadinya penurunan dari tersebut berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, otoritas pariwisata merancang strategi untuk memulihkan sektor pariwisata di situasi krisis di saat pandemi dengan menggunakan rebranding pariwisata Amazing Thailand menjadi Amazing Thailand New Chapter. Penggantian ini bukan merubah branding image Amazing Thailand yang menjadi selama ini digunakan menjadi instrumen promosi pariwisata Thailand kepada wisatawan internasional. Perubahan ini dilakukan untuk menarik wisatawan internasional untuk berwisata ke Thailand dengan menciptakan image baru pariwisata aman. Dalam pelaksanaan nation branding advertising melalui perubahan logo dari Amazing Thailand menjadi Amazing Thailand New Chapter ini menjelaskan bahwa Thailand sebagai negara yang empati terhadap situasi saat ini. Nah, yang ketiga adalah Phuket Sambok. Phuket Sambok merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Thailand untuk mengoptimalkan pariwisata dan peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan diadakannya program ini, pemerintah mempromosikan pariwisata namun tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga para wisatawan dapat berwisata secara aman dan tidak merasa khawatir terinfeksi virus. Yang kedua adalah 4.1.2 Customer and Citizen Relationship Management. Dalam rangka mengoptimalkan nation brand advertising, Thailand menciptakan beberapa website pariwisata yang sesuai dengan program yang dilakukan. Website yang diciptakan khusus untuk program-program pelaksanaan pariwisata selama pandemi yang bertujuan untuk memudahkan penyampaian informasi mengenai aktivitas yang dilakukan. Nah, selain itu, website-website juga berperan sebagai pusat informasi. Salah satu website yang digunakan oleh pemerintah Thailand yang berisikan informasi mengenai kegiatan dan aktivitas dari program tersebut yaitu adalah www.sha.thailand.com dan juga www.teata.or.th.in. Website program Safety and Health Nutrition atau SHA merupakan bagian dari website Thailand Authority Tourism atau Kementerian Pariwisata Thailand dan memiliki bagian informasi yang rinci dan terorganisir yang dapat membantu wisatawan dalam memahami program SHA. Nah, namun peneliti belum dapat memastikan mengenai jumlah data keluhan dan laporan mengenai website-website yang tersebut yang disampaikan untuk pemerintah Thailand. Kemudian, peneliti juga belum dapat melihat lebih lanjut mengenai keefektifan peran pemerintah Thailand dalam menjaga komunikasi dan memberikan informasi mengenai program serta hubungan dengan customer maupun wisatawan internasional. Tetapi peneliti dapat melihat adanya peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun internasional ke Thailand setelah diberlakukannya program-program yang dijabarkan pada variabel nation branding advertising. Maka dari itu, peneliti melihat bahwa pemerintah Thailand sudah menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan customer mereka. Selanjutnya, 4.1.3 adalah public relation. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan perilaku pada wisatawan sehingga mereka bisa saja menunda atau bahkan membatalkan perjalanan wisata guna untuk menghilangkan risiko perjalanan. Oleh karena itu, komunikasi antara pemangku kepentingan pariwisata merupakan hal penting agar menghindari kesalahpahaman dan spekulasi. Dalam melaksanakan komunikasi, PR atau public relation dapat melakukan melalui dua pendekatan yaitu internal dan eksternal.
internal. Komunitas internal merupakan hal penting pada masa pandemi karena perusahaan yang bergerak pada bidang pariwisata harus memastikan bahwa setiap bagian dari perusahaannya telah menerima informasi mengenai COVID-19 yang disertakan dengan penanganan secara akurat dan konsisten. Pengetahuan tersebut dapat disampaikan berdasarkan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO dan Otoritas Kesehatan Nasional. Sedangkan pada komunitas eksternal, PR pada industri pariwisata dapat mengembangkan strategi komunikasi dengan menggunakan media sosial, komunikasi pemasaran, dan penjualan yang proaktif, efektif, dan efisien. Nah, sebagai contoh, Festival Lentera dan Makanan Internasional Thailand yang dilaksanakan di Umangboran, kota kuno di Provinsi Samut Prakan untuk merayakan Festival Loy Krathong tahunan. Acara ini menampilkan lebih dari 1.000 lentera yang merayakan lebih dari 1.000 lentera di seluruh dunia untuk difoto oleh para pengunjung festival dan menikmati hidangan internasional yang lezat. Promosi dan informasi lengkap mengenai festival ini tersedia di beberapa sosial media seperti Facebook, Line, dan juga situs website. Dengan telah hadirnya sosial media dalam pelaksanaan promosi, ini sangat memudahkan penggunaan teknologi untuk mencari informasi. Potensi sosial media sebagai sarana promosi bagi Muangboran dan juga Thailand dapat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan citra pariwisata yang dapat membantu pertumbuhan pariwisata. 4.1.4 Online branding social media and mobile application. Kit ini dalam bukunya menyebabkan peran online branding social media and mobile application dalam pelaksanaan nation branding suatu negara, terutama pada masa era digital, sangat diperlukan. Dalam melaksanakan elemen ini, terdapat 4 teknik yang digunakan, yaitu seeding trials, viral advertising, brand advocacy programs, dan juga influencer outreach initiative yang dapat digunakan untuk menciptakan word of mouth yang positif. Seeding trial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ranah marketing yang memiliki tujuan akhir untuk menciptakan niat baik, loyalitas, dan advokasi karena menggunakan opinion leader sebagai responden atau narasumber, lalu memberikan kebebasan kepada mereka untuk memasarkan produk sesuai keinginan mereka. Nah, contoh, dalam melakukan seeding trials, pemerintah Thailand mengikut sertakan berbagai kalangan seperti influencer, selebriti, jurnalis, finalis Miss Grand Thailand, blogger, yang termasuk dalam golongan opinion leader. Pemerintah juga mengeluarkan beragam artikel yang berasal dari berbagai macam portal berita. Contohnya adalah artikel yang ditulis oleh tiatanews.org yang menjelaskan mengenai festival Bun Bung Fire Rocket di Provinsi Yasothon, Thailand yang dirilis tanggal 6 Mei 2022. Nah, berdasarkan upaya-upaya tersebut, peneliti melihat bahwa pemerintah Thailand telah mencoba melakukan seeding trials, di mana hal ini dapat terlihat pada artikel-artikel dan blogger melalui beberapa jurnalis, artis, dan blogger untuk melihat keindahan Thailand yang kemudian membuat liputan mengenai pariwisata Thailand. Exposure media yang meliput pariwisata Thailand secara tidak langsung berperan sebagai opinion leaders. Nah, dalam melaksanakan viral advertising, pemerintah Thailand memanfaatkan sosial media serta situs resmi yang telah dibuat untuk meningkatkan awareness dan popularitas unggahan konten yang telah dibuat. Nah, sebagai contoh adalah akun YouTube milik Mark Finn, seorang food blogger yang aktif membuat video mengenai review makanan dan telah membuat playlist khusus mengenai Thai food dari beberapa kota besar yang ada di Thailand. Salah satu videonya yang berjudul $1.20 $1.29 Buffet Bangkok All You Can Eat Thai Street Food in Thailand telah ditonton lebih dari 5,1 juta penonton dengan 775.000 suka. Nah, selanjutnya teknik brand advokasi programs dapat di dalam online branding yang didefinisikan sebagai pemasaran melalui rekomendasi konsumen atau klien yang sudah memiliki loyalitas dan interest terhadap suatu brand, tetapi mereka belum memiliki power untuk bertindak sebagai opinion leader. Nah, selain menggunakan teknik yang terdapat dalam online branding, pemerintah Thailand juga menggunakan instrumen media sosial lainnya seperti penggunaan Facebook, Twitter, Instagram, dan pemasaran pada nation branding yang dilakukan di Thailand. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan Thailand di Instagram adalah postingan-postingan yang menampilkan keindahan alam Thailand yang diupload oleh pemerintah maupun individu yang merupakan influencer atau selebgram seperti akun @tourismthailand yang memiliki 209.000 pengikut dengan jumlah postingan 3.076 postingan. Nah, di samping penggunaan online branding, ini juga menjelaskan pada bukunya bahwa negara dapat mengembangkan sebuah aplikasi di smartphone untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi data dalam rangka meningkatkan kenyamanan selama berwisata pada masa pandemi
ini mengeluarkan sebuah aplikasi bernama Treasure Trip. Aplikasi ini adalah aplikasi seluler berbahasa Thailand Inggris yang diluncurkan Departemen Budaya Kementerian Kebudayaan untuk mempromosikan kunjungan ke tempat-tempat budaya, rekreasi, dan belanja di ibu kota Thailand. Nah, dari beberapa upaya tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah telah membuktikan keinginannya untuk memperkaya informasi mengenai Thailand sebagai destinasi pariwisata. Nah, bahwasannya Thailand bukan hanya tempat untuk menikmati keindahan alam saja, namun juga kaya dengan budaya, keunikan, dan bahasa. Yang kelima, 4.1.5 Nation Brand Ambassador. Kit ini menjelaskan dalam konsep nation branding, seorang brand ambassador memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kampanye promosi yang dilakukan negara. Nah, dalam penelitian ini, contohnya adalah eh, pemilihan terhadap sebuah Miss Grand International 2020 yang telah dilakukan oleh Thailand Tourism Authority. Hal ini berfungsi untuk dapat memberikan pesan mengenai keadaan pariwisata Thailand dan keindahan serta kekayaan alam Thailand dan mendapatkan brand awareness di publik internasional agar wisatawan terinspirasi untuk melakukan kunjungan ke Thailand. Dari program tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dengan dipilihnya 10 kontestan Miss Grand Thailand sebagai Global Ambassador pariwisata, hal ini dapat diharapkan dapat menarik turis internasional untuk melakukan kunjungan ke Thailand. 4.1.6 adalah Diaspora Mobilization. Nah, dalam buku KIT ini disebutkan bahwa kaum diaspora merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan nation branding negara. Penyebaran kelompok diaspora di berbagai negara disebut sebagai pelaku nation branding karena kelompok-kelompok tersebut memberikan informasi, mengenalkan wilayah, dan melakukan promosi mengenai pariwisata Thailand di negara mereka tinggal. Nah, namun pada penelitian kali ini peneliti belum menemukan peran diaspora Thailand yang ada di seluruh dunia dalam strategi nation branding Thailand untuk pemulihan industri pariwisata pasca pandemi COVID-19. 4.1.7 Nation Days. Nation Days memiliki peran penting dalam keberlangsungan kampanye nation branding suatu negara. Perayaan Nation Days dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi dan pemasaran bagi negara untuk memperkenalkan aspek keunikan dan perbedaan yang dimiliki kepada ranah internasional. Nah, Nation Days tidak hanya merujuk pada hari kemerdekaan saja, namun bisa menjadi hari-hari penting lainnya seperti Hari Tahun Baru, Hari Makabuca, Hari Gajah Nasional Thailand, dan Hari Peringatan Chakri dan Hari Nasional. Nah, di Thailand sendiri itu terdapat Hari Ayah Nasional atau peringatan Hari Raja Bumibol pada tanggal 5 Desember. Biasanya diiringi dengan upacara, karnaval, tari-tarian, dan juga pawai. Namun pada tahun 2021, Thailand merayakan Hari Ayah dengan standar new normal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan melakukan upacara-upacara di instansi terkait serta melakukan kebajikan di kuil atau tempat-tempat keagamaan yang dekat tempat tinggal dan memberi penghormatan kepada raja ke-9 di rumah. Nah, peneliti melihat pelaksanaan Nation Days di Thailand selama masa pandemi tetap berjalan lancar walau hanya diselenggarakan di satu titik. Hal ini tidak mengurangi rasa nasionalisme masyarakat terkait Hal ini tidak mengurangi rasa nasionalisme masyarakat Thailand. Perayaan Hari Nasional merupakan salah satu cara untuk melakukan nation brand yang dijelaskan oleh Kibini. Ketika merayakan Hari Nasional yang penuh dengan semangat nasionalisme, kegembiraan dan menarik wisatawan, meskipun akibat pandemi perayaan Hari Nasional tidak berlangsung seperti semestinya. 4.1.8 Internal Brand Management. Nah, selanjutnya Kibini juga menjelaskan mengenai pentingnya internal brand management sebagai elemen dalam keberlangsungan nation branding suatu negara. Stakeholders dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan strategi nation branding karena hubungan dari mereka berperan sebagai karyawan dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen. Dukungan dari stakeholder dan masyarakat dapat dicapai melalui pembangunan brand komitmen dan brand identity pada nation brand. Nah, ini juga menggambarkan aspek-aspek brand identity yang terdiri dari budaya, masyarakat, baju tradisional, bendera negara, gaya bangunan, dan sistem ekonomi politik. Peneliti melihat bahwa Thailand mengedepankan keunikan, keindahan alam, dan keanekaragaman budaya dan dimiliki dalam melakukan aktivitas promosi dan pemasaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pemerintah Thailand kemudian memilih landscape dan budaya masyarakat sebagai nation brand identity yang kemudian dimanfaatkan dalam proses promosi dan pemasaran dalam rangka menarik ketertarikan dari publik internasional dan memasarkan pariwisata Thailand agar wisatawan melakukan kunjungan ke Thailand dan dapat membantu pemulihan industri pariwisata akibat pandemi COVID-19. Hmm.
Nah, peneliti melihat bahwa baik buruknya pelayanan yang diberikan sangat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk datang dan berkunjung kembali ke Thailand. Peneliti juga menilai bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan oleh para stakeholders pariwisata sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan nation branding pariwisata Thailand dalam menstabilkan kondisi ekonomi nasional. Nah, dengan pada key levels terakhir yang melakukan brand commitment adalah brand leadership. Nah, pada level dalam melaksanakan nation brand oleh Thailand, peneliti menilai bahwa brand leadership di sini adalah otoritas pariwisata Thailand dengan alasan bahwa TATAM yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa Gubernur TATA Yutasak Suparson telah melakukan pemberikan contoh yang positif mengenai dirinya dan juga pariwisata Thailand, serta menjadi contoh yang positif bagi masyarakat dalam mendukung melaksanakan nation branding atau promosi pariwisata Thailand akibat pandemi COVID-19. 4.1.9 yaitu the naming of nation brand. Negara-negara selalu memiliki penamaan dan image unik yang memiliki karakteristik tersendiri untuk membedakan negara dan menjadi identitas khusus merupakan tujuan dari pemilihan nama nation branding. Pemberian julukan dalam melaksanakan nation branding kerap menyertakan nama dari negara tersebut sehingga bisa memudahkan publik internasional untuk mengetahui aktor dari pelaksanaan nation branding tersebut. Nah, Thailand menggunakan Amazing Thailand sebagai citra yang dipilih oleh pemerintah Thailand sebagai brand untuk mewakili Thailand di mata dunia sekaligus untuk merepresentasikan kebanggaan masyarakat. Amazing Thailand diciptakan dengan 3 tujuan utama yaitu mempromosikan sektor pariwisata, mempromosikan dan mengembangkan operasi pada strategi pemasaran terhadap pasar baru dan mempromosikan kerjasama internasional maupun domestik untuk pengembangan industri pariwisata. Pemberian nama Amazing Thailand pada sampai saat ini telah menjadi nama resmi dari negara Thailand. Namun karena adanya pandemi, pemerintah Thailand menyusunkan nama baru untuk menarik wisatawan dengan menggunakan Amazing Thailand, Amazing New Chapter untuk menunjukkan pada mata internasional bahwa Thailand adalah negara yang amazing dengan pembaruan sesuai kondisi pandemi COVID-19. Peneliti menarik kesimpulan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah telah menggunakan Amazing Thailand, Amazing New Chapter untuk memberikan identitas dari pelaksanaan nation brandingnya. 4.1.10 Institution Involved in Nation Branding. Institusi yang berfungsi dalam manajemen dan strategi nation branding dalam hal ini adalah otoritas pariwisata Thailand dan mereka memiliki tanggung jawab kepada Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand. Pada saat penelitian ini, yang dilakukan Gubernur TATA yang menjabat adalah Yutasak Suparson. Nah, yang memiliki TATA sendiri memiliki tujuan inti untuk mempromosikan pariwisata, industri pariwisata, mempublikasikan objek wisata Thailand, memfasilitasi kenyamanan, keamanan wisatawan, mempromosikan pemahaman dan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan negara melalui pariwisata, dan memulai mengembangkan fasilitas wisata. Dalam melaksanakan national branding yang dilakukan oleh Thailand, akibat pandemi COVID-19, TATA melakukan promosi pariwisata yang dibantu oleh stakeholder atau institusi lainnya. Mayoritas menggunakan media sosial, menerbitkan artikel, serta website dalam pelaksanaannya karena ini dinilai lebih efektif dilakukan pada era digital saat ini. 4.1.11 yaitu performance measurements. Performa keberhasilan national branding suatu negara pada umumnya diukur dengan menggunakan beberapa survei atau penelitian yang dilakukan oleh lembaga swasta seperti Anhol GfK Nation Brand Index. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai perbedaan atau keberhasilan pada performa nation branding pariwisata Thailand pada indeks Thailand di tahun 2020 dan indeks Thailand pada tahun 2022. Nah, di tahun 2020, Thailand menduduki posisi ke-31 dari 60 negara dan 2021 sampai dengan 2022 itu tetap berada di posisi 34. Nah, sedangkan pada tahun 2019 Thailand berada di posisi ke-28 yang mana hal ini dilihat bahwa pariwisata Thailand memiliki posisi yang baik dan stabil di antara negara lainnya yang ada di dunia. Walaupun Thailand mengalami penurunan NBA akibat pandemi COVID-19, tapi pemerintah berupaya untuk memulihkan walaupun Thailand mengalami penurunan MBI pada tahun 2021 dan 2022, pemerintah Thailand berupaya untuk memulihkan industri pariwisata Thailand dengan melakukan nation branding untuk memberikan citra positif ke mata internasional. Nah, kemudian di sini peneliti juga melihat bagaimana perkembangan kondisi pariwisata Thailand mulai dari tingkat kedatangan wisatawan, tingkat okupansi hotel, jumlah PDB yang berasal dari pariwisata pada tahun 2020 dan juga 2022 ketika sudah dilakukannya kampanye promosi. Nah, jumlah kedatangan wisatawan Thailand pada tahun 2020 sebesar 6,7 juta, sedangkan pada tahun 2021 itu
menjadi 427,869. Nah, sedangkan pada tahun 2022 sejak travel restriction berhenti dilakukan dan beberapa kebijakan dilonggarkan serta giatnya promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah Thailand, perekonomian Thailand sudah mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% dan untuk jumlah kedatangan wisatawan mencapai 11,7 juta wisatawan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menilai bahwa nation branding yang dilakukan oleh pemerintah Thailand sebagai strategi untuk memulihkan industri pariwisata akibat pandemi COVID-19 sudah menunjukkan hasil dan progres yang positif. Karena adanya peningkatan pada jumlah kunjungan, jumlah devisa, dan PDB negara yang berasal dari sektor pariwisata. Nah, pemerintah selanjutnya bab 5 kesimpulan 5.1 pariwisata sebagai sektor yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan perekonomian Thailand baik dari segi pembangunan nasional, pemerataan masyarakat, peningkatan lapangan kerja dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Thailand. Sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan, jam malam, trekking hingga penutupan akses internasional yang berdampak pada jumlah kedatangan wisatawan dan berdampak langsung terhadap devisa negara, PDB jumlah penerbangan, peningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Thailand. Oleh sebab itu, telah membutuhkan strategi untuk memulai industri pariwisata dengan menggunakan strategi nation branding yang dijelaskan oleh Kate Dini melalui 11 elemen utama. 5.2 saran berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan studi selanjutnya untuk meneliti keberlangsungan dari pemulihan industri pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Thailand melalui nation branding. Peneliti juga menyarankan untuk melihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal dan melihat tingkat keberhasilannya. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan inspirasi dari referensi untuk studi selanjutnya, terutama untuk mahasiswa hubungan internasional. Nah, sekian presentasi dari saya untuk waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.